Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Veronica Reginuswara. Di sini saya izin untuk mewakili dari SG22 untuk membuka presentasi sidang baca kami pada hari ini, di mana kami membawakan ADHD and Sleep Disturbance, Pathophysiology, Clinical Impact, and Treatment Approaches. Baik, ini adalah anggota-anggota dari kami, SG22. Baik, sini saya akan masuk ke latar belakang. Jadi kalau kita bicara mengenai ADHD, seringkali bayangan yang sering muncul adalah anak yang sulit fokus atau yang terlalu aktif. Nah, padahal ada satu aspek penting yang sering terabaikan, yaitu gangguan tidur. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa penderita ADHD itu lebih rentan mengalami insomnia, keterlambatan ritme tidur, sleep apnea, hingga restless leg syndrome. Nah, mekanismenya ini berkaitan dengan gangguan melatonin yang keluar terlambat, serta ada variasi gen sirkadian. Nah, sehingga gejala inti dari ADHD ini semakin berat, dan dampaknya pun terasa jelas dari menurunnya konsentrasi belajar, produktivitas kerja, hingga meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Nah, karena itu, memahami kaitan antara ADHD dan gangguan tidur menjadi hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penderita. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme patofisiologi hubungan ADHD dengan gangguan tidur. Lalu yang kedua, bagaimana dampak klinis gangguan tidur pada pasien dengan ADHD. Dan yang ketiga atau yang terakhir, apa saja pendekatan terapi yang efektif. Kemudian untuk tujuan penulisannya di sini juga terdapat 3 yang mana ini menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama untuk menjelaskan mekanisme patofisiologi yang mendasari hubungan antara ADHD dan juga gangguan tidur. Kemudian menguraikan dampak klinis yang ditimbulkan oleh gangguan tidur pada pasien dengan ADHD baik dari aspek kognitif, psikologis maupun sosial. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi pendekatan terapi yang dapat diterapkan untuk mengatasi gangguan tidur pada pasien dengan ADHD berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Manfaat dari penulisan student project ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menambah pemahaman mengenai hubungan kompleks antara ADHD dan juga gangguan tidur sehingga dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Sementara manfaat praktisnya, hasil kajian ini diharapkan dapat membantu tenaga medis, mahasiswa, maupun masyarakat dalam mengenali, memahami, dan menangani masalah tidur yang terjadi pada pasien dengan ADHD sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat dan juga lebih komprehensif. ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas merupakan gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan gejala inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Kondisi ini sering berlanjut sampai dewasa dan hampir selalu disertai komorbiditas. Salah satu yang paling sering adalah gangguan tidur. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan ADHD memiliki resiko 2 kali hingga 5 kali lipat lebih tinggi mengalami gangguan tidur seperti insomnia, delayed sleep-wake phase disorder, dan penurunan efisiensi tidur. Hubungan keduanya bersifat dua arah. Disfungsi otak pada ADHD mempengaruhi tidur, sementara disfungsi atau gangguan tidur memperburuk gejala ADHD itu sendiri. Dasar neurobiologi ADHD terutama melibatkan gangguan dopamin dan norepinefrin khususnya pada korteks prefrontal dan striatum. Hipofungsi dopamin berhubungan dengan gejala hiperaktivitas dan impulsivitas, sedangkan hipofungsi dari norepinefrin lebih mengarah pada kesulitan mempertahankan perhatian. Keseimbangan ini melemahkan kontrol eksekutif dari prefrontal cortex. Faktor ini konsisten dengan efek pengobatan simultansia seperti metilfenidat yang meningkatkan dopamin dan norepinefrin serta obat non-simultan seperti atomoxetin yang bekerja pada sistem noradrenergic. Perlu dicatat, dopamin dan norepinefrin juga mengatur arousal dan siklus bangun tidur, sehingga keterlibatannya relevan dengan tingginya gangguan tidur pada ADHD itu sendiri. Faktor perkembangan otak. Selain neurotransmisi, perkembangan otak juga berperan penting dalam ADHD. Studi neuroimaging menunjukkan adanya keterlambatan maturasi korteks prefrontal dan perubahan volume di struktur subkortikal seperti caudatus, putamen, dan cerebellum. Meta-analisis terbaru juga menegaskan perubahan pada superior frontal gyrus dan corpus callosum. Dari sisi genetik,
ADHD memiliki heritabilitas tinggi sekitar 70 hingga 80% dengan polimorfisme pada gen seperti DAP1, DRW4, dan SNAP25 yang mempengaruhi regulasi dopamin. Faktor lingkungan seperti paparan nikotin saat kehamilan, prematuritas, dan stres psikososial juga memperparah gangguan jalur otak. Mekanisme gangguan tidur pada ADHD yang pertama terjadi karena beberapa kombinasi, yaitu gangguan ritme sirkadian, perubahan sistem neurotransmitter, dan kelainan struktur otak. Selain itu, banyak penderita ADHD yang mengalami keterlambatan sekresi melatonin yang menyebabkan pola tidur bergeser dan latensi tidur menjadi lebih panjang. Selanjutnya, gangguan sistem dopamin, noradrenalin, dan serotonin mengacaukan siklus tidur bangun dan arsitektur tidur. Hal ini menyebabkan penderita ADHD sulit tidur dan mudah mengantuk di siang hari. Selanjutnya, perubahan perkembangan area otak mengatur ritme tidur bangun, yaitu ganglia basal, korteks prefrontal, dan struktur limbik juga memperburuk masalah tidur. Dan gangguan tidur seperti delayed sleep phase disorder, insomnia, dan penurunan efisiensi tidur merupakan bagian integral dari profil neurobiologis ADHD, bukan sekedar efek samping dari obat. Selanjutnya, faktor yang memperburuk gangguan tidur yang pertama ialah komorbiditas psikiatri, yaitu kecemasan dan depresi yang membuat penderitanya lebih rentan kesulitan tidur, bangun malam, takut sebelum tidur, dan resistensi waktu tidur. Selanjutnya ada juga gangguan napas saat tidur, atau sleep disordered breathing atau OSA, yang lebih sering terjadi pada anak ADHD. Itu fragmentasi tidur dan hipoksia memperburuk fungsi kognitif dan perilaku. Terakhir ada penggunaan stimulan, yaitu methylphenidate bisa memperparah insomnia jika dikonsumsi dengan dosis tinggi pada saat malam, atau malah dapat memperbaiki tidur bila dosisnya stabil dan tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak klinis ADHD pada fungsi kognitif, yang mana itu meliputi adanya gangguan konsentrasi, memori kerja, dan juga fungsi eksekutif. Anak-anak atau individu dengan ADHD cenderung memiliki kesulitan mengontrol perhatian, mengolah memori kerja, serta merencanakan dan mengatur aktivitas secara mandiri. Hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam belajar, masalah dalam mengerjakan tugas, dan juga adanya gangguan dalam hubungan sosial. Gangguan ini juga berkaitan dengan kesulitan dalam menyimpan dan memproses informasi secara efektif, yang mana akan berdampak pada performa akademik dan juga kehidupan sehari-hari. Baik, dampak klinis yang kedua itu adalah perilaku dan juga emosi. Gangguan ADHD memiliki dampak klinis yang signifikan terhadap perilaku dan juga emosi, termasuk mudah tersinggung atau iritabilitas, impulsivitas, kecemasan, dan juga depresi. Individu dengan ADHD seringkali mengalami kesulitan mengendalikan emosinya yang menyebabkan mudah marah atau frustasi. Impulsivitas juga membuat mereka sulit untuk menahan dorongan melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu, yang mana bisa berdampak pada hubungan sosial dan keputusan sehari-hari. Selain itu, kecemasan juga bisa muncul sebagai respon terhadap kesulitan dalam mengelola emosi dan tekanan, sementara depresi dapat berkembang akibat perasaan gagal atau frustasi yang berkepanjangan. Semua gejala ini saling berinteraksi dan memperburuk kualitas hidup penderita ADHD secara keseluruhan. Adapun dampak klinis dari akademik dan pekerjaan. Gangguan tidur berdampak signifikan pada prestasi akademik dan produktivitas kerja. Kurang tidur menurunkan fungsi kognitif seperti perhatian, memori, dan kemampuan pemecahan masalah, sehingga menghambat proses belajar dan menurunkan IPK dan hasil ujian. Sebaliknya, tidur yang konsisten dan berkualitas mendukung pencapaian akademik. Dalam dunia kerja, tidur yang buruk dapat memicu rasa ngantuk pada siang hari yang meningkatkan resiko terjadinya kinerja yang optimal sehingga menurunkan produktivitas. Saya lanjut dengan dampak klinis kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan dukungan keluarga. Hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi rasa kesepian. Sementara dukungan keluarga memberi rasa aman, stabilitas emosional, dan motivasi, terutama bagi lansia atau juga pasien kronis. Sebaliknya, lemahnya dukungan sosial dan keluarga dapat meningkatkan stres dan juga dapat menurunkan kesehatan mental dan memicu perlakuan maladaptif seperti menarik diri dan cemas. Baik, selanjutnya ada pendekatan farmakologis. Yang pertama ada stimulan.
Stimulan seperti methylphenidate atau MPH masih menjadi terapi lini pertama ADHD dengan efek terhadap tidur yang bervariasi antar individu, di mana uji klinis formulasi extended release atau PRC063 menunjukkan insomnia lebih sering muncul pada awal terapi dibanding placebo. Tetapi, setelah penyesuaian dosis dan penggunaan jangka panjang, kualitas tidur berdasarkan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI justru membaik. Bahkan banyak pasien beralih menjadi good sleeper. Pendekatan farmakologis yang kedua ada yang non-stimulan, di mana terapi non-stimulan seperti atomoxetin, guanfacin, dan clonidine menjadi alternatif bila stimulan tidak ditoleransi atau menimbulkan gangguan tidur. Guanfacin sering menyebabkan kantuk berlebihan, sementara clonidine terbukti membantu memperbaiki onset dan kualitas tidur pada anak dengan ADHD atau insomnia. Meskipun berpotensi memperbaiki tidur sekaligus mengendalikan gejala, bukti klinis non-stimulan masih terbatas dan diperlukan uji berskala besar untuk memastikan efektivitasannya. Baik, pendekatan farmakologis yang terakhir ada melatonin, di mana melatonin banyak diliti sebagai terapi tambahan pada ADHD dengan gangguan tidur, di mana suplementasi dosis rendah atau 1 mg terbukti membantu memperbaiki inisiasi tidur dan menambah durasi tidur sekitar 20 menit, meski tidak memperbaiki semua aspek kualitas tidur. Secara konsisten, melatonin juga memperbaiki latensi dan durasi tidur total pada anak dengan ADHD maupun gangguan ritme sirkadian, sehingga mendukung penggunaannya sebagai terapi tambahan yang rasional. Baik, sekian dari saya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kadeo Kanya Parmeswari dengan 3 di takhir 075. Hari ini akan menjelaskan 2.3 bagian pendekatan non-farmakologis. Jadi untuk terkait dengan pendekatan non-farmakologis pada gangguan tidur, itu terutama melalui terapi perilaku kognitif untuk insomnia atau CBT1 yang menjadi lini pertama. Terapi ini efektif memperbaiki kualitas tidur, terutama jika disesuaikan dengan kebutuhan pasien ADHD dan juga bisa dilakukan secara daring. Selain itu juga pada anak, intervensi perilaku bersama orang tua sangatlah penting. Rutinitas tidur yang konsisten dan juga pengendalian lingkungan serta pembatasan layar terbukti membantu tidur lebih baik sekaligus untuk meningkatkan regulasi emosi dan juga konsentrasi di siang hari. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah pendekatan ritme biologis. Kronoterapi adalah metode yang melibatkan pemberian melatonin dosis rendah pada waktu tertentu di malam hari untuk menggeser fase tidur ke waktu yang lebih awal. Melatonin adalah hormon yang mengatur siklus tidur bangun dengan memberikan sinyal malam pada otak. Pada penderita ADHD, sering ditemukan keterlambatan fase melatonin dalam light melatonin onset atau DLMO yang mengakibatkan sulit tidur larut malam. Dengan pemberian melatonin secara terjadwal, fase DLMO dapat dipercepat sekitar 1-1,5 jam, yang membantu menyesuaikan ritme sirkadian pasien ke pola waktu tidur yang lebih sehat. Selanjutnya yaitu light therapy atau terapi cahaya terang, yang bekerja dengan memberikan paparan cahaya dengan intensitas tinggi, yaitu biasanya 10.000 lux pada pagi hari. Cahaya terang ini berfungsi sebagai sinyal utama untuk mensinkronisasi ulang jam biologis di inti suprachiasmaticus atau SCN di otak, yang mengatur siklus tidur bangun. Terapi ini juga dapat mempercepat fase sirkadian, mengatasi keterlambatan fase tidur, dan meningkatkan kualitas tidur serta kewaspadaan siang hari. Pada ADHD, light therapy telah terbukti menaikkan orientasi fase tidur ke pola pagi morningness, yang membantu mengurangi gejala gangguan tidur dan beberapa gejala ADHD itu sendiri. Selanjutnya yaitu pendekatan multidisipliner. Psikiater berperan dalam diagnosis dan pemberian terapi farmakologis yang tepat, seperti stimulan atau obat non-stimulan yang juga mempertimbangkan efek obat terhadap pola tidur pasien. Neurolog bisa membantu mengevaluasi gangguan neurologis yang berkontribusi pada gangguan tidur dan ADHD, serta mengelola komorbid yang mungkin ada. Psikolog menjalankan terapi perilaku kognitif dan intervensi psikososial yang ditunjukkan untuk mengatur pola tidur, meningkatkan keterampilan pengaturan diri pasien, serta melatih manajemen stres dan perhatian. Keluarga juga memegang peranan penting dalam dukungan sehari-hari. Penerapan sleep hygiene yang tepat dan juga komunikasi dengan tim medis untuk menjaga kesinambungan terapi. Pendekatan kolaboratif ini dapat meningkatkan keberhasilan terapi, mengurangi komplikasi gangguan tidur, dan meningkatkan kualitas hidup pasien ADHD.
Perkenalkan, saya Nikomang Mahadewi Diari dengan 3 digit terakhir 051. Adapun kesimpulan pada student project ini, yang pertama adalah ADHD dan gangguan tidur memiliki hubungan dua arah yang kompleks. Disfungsi neurobiologis ADHD seperti disregulasi dopamin dan norepinefrin, keterlambatan sekresi melatonin, variasi gen sirkadian, serta perubahan struktur otak berperan dalam timbulnya gangguan tidur. Sebaliknya, gangguan tidur seperti insomnia, delay sleep wake phase disorder, dan obstructive sleep apnea dapat memperburuk gejala inti ADHD berupa inattensi, hiperaktivitas, impulsivitas, sehingga membentuk siklus yang saling memperberat. Yang kedua, gangguan tidur bukan sekedar efek samping terapi farmakologis, melainkan bagian integral dari profil neurobiologis ADHD. Mekanisme ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik, neurobiologis, serta lingkungan prenatal dan perinatal. Adapun komorbiditas psikiatri seperti kecemasan, depresi maupun medis, obstruksi sleep apnea, periodic time movement disorder turut memperburuk kualitas tidur dan berkontribusi pada fragmentasi tidur yang semakin mengganggu fungsi kognitif dan perilaku pasien. Dampak klinis yang ditimbulkan bersifat multidimensi dan jangka panjang. Gangguan tidur pada pasien ADHD menyebabkan penurunan konsentrasi, memori kerja, dan fungsi eksekutif, meningkatkan impulsivitas, iritabilitas, kecemasan, serta depresi yang mampu menurunkan performa akademik, produktivitas kerja, dan meningkatkan risiko kecelakaan, serta menurunkan kualitas hidup pasien dan keluarganya akibat meningkatkan stres, isolasi sosial, dan lemahnya dukungan keluarga. Yang terakhir adalah penanganan yang paling efektif adalah pendekatan multimodal, multidisipliner. Kemudian strategi farmakologis itu berupa stimulans, non-stimulans, dan melatonin perlu dikombinasikan dengan intervensi non-farmakologis seperti sleep hygiene, cognitive behavioral therapy for insomnia, dan intervensi saya, serta pendekatan ritme biologis seperti chronoterapi dan light therapy. Untuk keberhasilan terapi sangat bergantung pada kolaborasi tim medis, psikiater, seperti neurolog, psikolog, dan juga perawat dengan pasien dan keluarga, sehingga masalah tidur dapat ditangani sebagai bagian integral dari manajemen ADHD untuk meningkatkan fungsi akademik, sosial, dan kualitas hidup jangka panjang. Om Swastiastu, selamat pagi Dok dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Daphne Kinaga dengan 3 digit terakhir 149. Jadi selanjutnya saya akan membahas saran. Jadi saran pertama adalah screening penting untuk dimasukkan dalam evaluasi pasien ADHD supaya kita dapat mengidentifikasi masalahnya lebih awal dan tata laksanaan yang kita berikan juga lebih tepat sasaran. Kedua, penting untuk memberikan edukasi berupa sleep hygiene kepada keluarga maupun pasien, karena kan dampaknya yang sangat penting. Walaupun sleep hygiene itu sederhana, tapi dapat berdampak cukup besar terhadap kualitas tidur maupun gejala dari ADHD pada pasien. Ketiga, penting untuk melakukan lebih lanjut terkait penelitian yang dilakukan untuk menilai efektivitas dari terapi jangka panjang dan mengembangkan pendekatan yang lebih terpersonalisasi pada perawatan sesuai dengan profil biologis, psikologis, dan sosial dari masing-masing pasien. Sekian dari saya, terima kasih.